Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau membahas investasi di reksadana. Sudah pada tahu belum apa sih itu reksadana? Reksadana itu singkatnya adalah begini ya. Itu adalah dana yang dikumpulkan dari kita-kita ini, investor, ditempatkan di bank kustodian. Ini bank mana aja ya, bisa bank syariah, bisa bank konvensional. Terus dana di bank ini dikelola oleh seorang manajer investasi. Dia nanti akan membelikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita ini para investor patungan ya, misalnya nih ada surat berharga berupa obligasi yang harganya mahal ya, mungkin 5 juta rupiah. Nah, kita masing-masing investor hanya punya dana 100.000 rupiah. Jadi manajer investasi akan mengumpulkan kira-kira 50 orang yang masing-masing punya uang 100.000 rupiah untuk dikumpulkan dananya, jadikan total sejumlahnya 5 juta ya. Nah, dengan dana ini manajer investasi bisa membeli obligasi tersebut. Jadi kita-kita para investor yang cuma punya dana 100.000 rupiah bisa membeli obligasi seharga 5 juta rupiah tanpa harus punya uang sebesar 5 juta itu. Nah, biar kita gampang mengerti apa sih itu reksadana, aku bikin perumpamaan ya. Misalnya kita mau bikin rujak nih. Rujaknya pengennya buahnya macam-macam, ada mangga, kedondong, jambu, bengkoang, nanas, semuanya ada. Terus kita punya uang hanya 40.000 rupiah. Terus kita pergi ke pasar nih, di pasar buah. Nah, di pasar buah ini kita pengennya beli mangga 7.000, kedondong 5.000, bengkoang 4.000, kayak gitu kan nggak bisa ya. Di lapak buah minimal setengah kilo baru mereka mau jual. Padahal kan kita uangnya cuma punya 50.000 rupiah. Nah, solusinya gimana? Kita bisa pergi ke tukang rujak. Nah, tukang rujak ini dia beli dalam skala besar ya. Dia beli mangga 5 kilo, kedondong 4 kilo, bengkoang 5 kilo, kayak gitu kan. Dia beli dalam jumlah yang besar, terus dia potong-potong dan dijual dalam bungkus-bungkus kecil. Nah, bungkusan rujak yang dia jual ini perumpamannya adalah reksadana. Jadi bisa kita bayangkan ya, pasar di sini, pasar buah itu adalah Bursa Efek Indonesia, tempat penjualan surat-surat berharga. Surat-surat berharganya apa? Itu adalah buah. Ya, berbagai macam buah dijual di pasar, itu adalah surat-surat berharga yang dijual di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tukang rujak di sini adalah manajer investasi. Jadi dia yang paham seperti apa sih pasar surat berharga, seperti tukang rujak paham seperti apa sih pasar buah. Jadi keuntungan untuk kita para investor kalau beli berupa reksadana, kita bisa mencicipi nih macam-macam ya. Misalnya seperti kalau kita beli rujak, kita jadi bisa menikmati segala macam buah. Sedangkan kalau kita beli langsung, mungkin dengan uang yang kita punya tidak bisa memiliki jenis sebanyak itu. Apa sih keuntungannya kalau kita punya banyak jenis surat berharga? Keuntungannya adalah kita bisa menyebar risiko. Karena setiap surat berharga itu kan risikonya beda-beda ya. Nanti kita bahas lagi. Untuk reksadana sendiri ada 4 macam reksadana ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Apa sih reksadana pasar uang itu? Reksadana pasar uang itu adalah kumpulan surat berharga berupa deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun obligasi itu sudah selesai. Reksadana pasar uang ini untuk kamu yang tidak suka resiko tinggi. Jadi kalau untuk kamu yang suka ketakutan harga naik turun, ini cocok banget untuk reksadana pasar uang. Dan untuk kamu yang ingin investasi dalam jangka pendek, misalnya 1-2 tahun. Misalnya nih 1 tahun lagi kamu pengen berlibur ke Bali. Nah, kamu nabungnya dalam bentuk reksadana pasar uang karena bisa ditarik dalam waktu 1-2 tahun. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah kumpulan surat berharga berupa obligasi. Obligasi ini ada obligasi pemerintah, ada swasta ya. Nah, obligasi ini nilainya bisa naik turun, jadi risikonya untuk pendapatan tetap sedikit lebih tinggi daripada pasar uang. Dan ini cocok untuk kamu yang mungkin punya toleransi risiko sedikit lebih tinggi daripada yang memilih pasar uang. Kemudian bedanya lagi dengan reksadana pasar uang, untuk pendapatan tetap ini adalah untuk kamu yang investasi jangka menengah di atas 1 tahun ya, sampai dengan 3 tahun, 1-3 tahun. Untuk reksadana pendapatan tetap, obligasi yang diberikan itu adalah minimal 80% ya dari total nilai reksadana itu sendiri.
Kemudian jenis reksadana berikutnya adalah reksadana campuran. Kenapa namanya reksadana campuran? Ya karena isinya macam-macam, campur-campur. Di situ ada deposito, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, saham juga ada. Nanti tugas manajer investasi nih yang bagi-bagi berapa jumlah yang dibelikan saham, berapa jumlah yang dibelikan obligasi, berapa jumlah yang dibelikan deposito misalnya. Kemudian yang terakhir adalah reksadana saham. Seperti namanya, di sini sebagian besar dibelikan saham minimal 80%. Sedangkan sisanya 20% bisa dibelikan obligasi atau pasar uang. Reksadana saham ini untuk kamu yang bisa mengatasi risiko tinggi. Jadi buat kamu yang agresif, yang berani, harga saham naik turun kamu tidak masalah. Dan reksadana pasar saham ini cocok buat kamu yang ingin investasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Nah, kalau jangka pendek saham itu kan naik turun ya, seperti ini. Tapi nanti kalau jangka panjang, kamu akan lihat grafiknya lebih stabil ya, naik dengan stabil, tidak naik turun. Dan return dalam jangka panjang untuk saham juga lebih tinggi. Jadi sebaiknya untuk kamu yang investasi dalam bentuk saham, itu untuk investasi yang jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun atau untuk dana pendidikan anakmu nanti kalau sudah besar. Untuk mengukur risiko gimana sih ya? Simpelnya itu tadi seperti yang sudah aku ceritakan ya. Kalau kamu tipe orang yang nggak cemas, bisa tidur tenang walaupun harga saham naik turun, ya berarti kamu cocok buat yang risiko tinggi, misalnya reksadana campuran atau saham. Tapi kalau buat kamu yang dikit-dikit khawatir, ngecek harganya sekarang berapa, aduh nanti kalau turun gimana gitu ya, lebih baik kamu pilih reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Terus gimana cara memilih tukang rojak? Bukan ya, salah. Memilih manajer investasi. Pertama, kamu harus cek ke website OJK ya. Di situ ada daftar manajer investasi yang sudah mengantongi izin resmi OJK. Itu dulu pertama. Kedua, kamu lihat reputasinya. Caranya gimana ya? Kamu bisa browsing ya. Googling aja, cek manajer-manajer investasi mana yang sudah lebih dari 5 tahun beroperasi. Jadi itu lebih reputable ya. Kalau sudah 5 tahun kan berarti sudah tahu nih kita reputasinya gimana. Terus kamu bisa ngelihat kinerjanya. Nanti aku akan kasih contoh ya gimana cara melihat kinerja manajer investasi. Kamu bisa googling juga, cari kabar-kabar berita tentang manajer investasi terbaik misalnya. Nanti akan muncul nama-namanya ya. Kemudian selanjutnya yang kamu harus perhatikan adalah aset yang dia manage atau AUM ya, Asset Under Management. Jadi berapa sih aset yang dia kelola? Tentunya makin besar kan berarti dia makin bagus ya reputasinya. Jadi banyak ya manajer investasi di luar sana. Kamu bisa googling sendiri. Aku nggak kasih rekomendasi ya. Tapi di sini aku mau ngasih contoh aja nih, karena aku lagi coba-coba investasi reksadana di aplikasi Bibit. Jadi aplikasi Bibit ini masih tergolong baru ya. Kamu bisa download di App Store atau Play Store. Kemudian nanti kamu akan diminta daftar. Tinggal input aja seperti nama, nomor telepon, alamat email, kemudian ada nama ibu kandung juga diminta ya. Terus kamu nanti juga siapkan KTP, nanti kamu foto KTP dan foto bersama KTP kamu juga. Nah, setelah verifikasinya selesai melalui email, baru kamu mulai bisa belanja di Bibit. Nanti kamu juga harus masukkan nomor rekening dan bank kamu ya. Jadi nanti pada saat kamu membeli reksadana, kamu harus transfer dari rekening bank kamu ke rekening bank kustodian. Bank kustodian ini adalah bank yang tugasnya menampung dana dari para investor. Jadi kamu bisa tenang ya, dananya tidak disimpan oleh manajer investasi, tapi di bank kustodian. Untuk bank kustodian ini kita juga harus tahu ya, bank kustodiannya apa. Setiap manajer investasi dan setiap reksadana bisa jadi bank kustodiannya berbeda-beda. Nah, untuk dana kamu di reksadana ini, kamu perlu tahu ini tidak termasuk yang dijamin oleh pemerintah ya. Kalau misalnya kamu ke bank kan ada tuh jaminan untuk deposito dan tabungan sampai dengan 2 miliar dijamin oleh LPS ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan banknya, misalnya banknya tutup atau likuidasi, uang kamu aman. Asal kurang dari 2 miliar pasti akan dikembalikan oleh pemerintah. Tapi untuk reksadana ini nggak dijamin pemerintah ya, ini ada di luar sistem bank. Jadi misalnya kamu beli reksadana di bank, itu bukan produk dari bank ya, itu produk dari manajer investasi. Ada satu hal yang perlu aku sampaikan ya, kalau kita investasi, jangan serakah. Jadi kalau tujuan investasi kita udah terpenuhi nih, udah cukup lah segini aja jumlahnya, terus kamu pengen tarik, ya tarik aja. Jangan sampai karena tergiur, tergoda iming-iming atau dengar-dengar pembicaraan orang, oh invest di sini aja, invest di situ aja, terus kamu ikut-ikutan, enggak ya. Jadi sebelum investasi, kamu harus pelajari dulu apa sih produk yang kamu investasikan itu. Jadi gimana teman-teman, udah siap untuk investasi di reksadana?
Kalau ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah ya. Gampang kok investasi di reksadana itu dan jangan khawatir. Semakin cepat kamu investasi lebih baik karena nanti ke depannya hasil yang kamu peroleh dari investasi itu akan lebih besar. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Selamat investasi!